Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai menghitung jumlah gamet, menghitung macam genotip dan fenotip, dan penyimpangan hukum semu. Yang pertama, menghitung jumlah gamet. Contoh soal ya. Individu bergenotip A besar, A kecil. Ini yang heterozigot. Nih. Heterozigot. Kemudian yang B besar, B kecil ini juga heterozigot, dan C besar, C besar ini homozigot. Memiliki jumlah pasangan 2 alel heterozigot. Berarti yang ini sama ini, yaitu A besar, A kecil, dan B besar, B kecil. Jumlah macam gamet adalah 2 pangkat N. Yang heterozigot kan ada 2, berarti 2 pangkat 2, atau ada 4 jenis. Macam gamet dapat ditentukan dengan diagram anak garpu. Jadi yang heterozigot itu ditulisnya nanti bercabang, kalau yang homozigot ditulisnya garis lurus. Kita tulis dulu A besar, di sini A kecil. Tadi yang heterozigot, sini B besar, B kecil. Yang ini B besar, B kecil. Terus yang homozigot itu ditulis garis lurus. Berarti ini C besar, C besar, C besar, C besar. Macam gametnya berarti A besar, B besar, C besar. A besar, B kecil, C kecil. A kecil, B besar, C besar. A kecil, B kecil, C besar. Ini. Macam gametnya berarti ada 4 jenis. Rumusnya itu 2 pangkat N. N ini alel heterozigot. Gitu ya cara menghitung jumlah gamet. Sekarang kita akan menghitung macam genotip dan fenotip. Ini ada contoh soal. Ercis berbiji bulat kuning heterozigot. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Rasio fenotip keturunannya jika alel bulat dominan itu B besar, terhadap keriput B kecil, dan alel kuning dominan K besar terhadap hijau atau K kecil, dapat dilihat pada diagram berikut. Jadi kita membuat diagram ya. Tadi kan persilangan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, akan dihasilkan nih. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Langsung dibuat tabel. Ditulis dulu. Kita garis dulu. Di sini tulis ini, yang ini. Ini ditulis di sini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar,
B kecil, K kecil. Kemudian ini sama, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini dengan ini. Hasilnya B besar, B besar, K besar, K besar. Warnanya apa? Yang B itu bulat. Nih, bulat. Kuning. Kuning. K besar itu kuning. Berarti bulat kuning. Yang ini dengan ini. B besar, K besar, K kecil. B besar, K besar. Berarti bulat kuning. Dan seterusnya ya. Ibu tulis jeda dulu, nanti Ibu tulis. Nah, ini Ibu sudah tulis ya. Sekarang kita hitung rasionya yang bulat kuning. Bulat kuning. Banding, ada apa lagi? Bulat hijau. Kalian tentunya sudah paham ya cara ini menyilangkan. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Kemudian yang tabel ini dengan ini dengan ini. Dan seterusnya hingga didapatkan ini. 16. Kemudian ada fenotip keriput kuning dan ada keriput hijau. Hitung yang bulat kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulat kuning ada 9. Kemudian yang bulat hijau. Bulat hijau 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian yang keriput kuning. Keriput kuning 1, keriput kuning 2. Yang satunya lagi mana? Nih, 3. Ada 3. Kemudian yang keriput hijau. Nih, ada 1. Jadi yang perbandingannya hukum Mendel 2 itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu diingat-ingat ya. Itu cara untuk menghitung macam genotip dan fenotip. Genotip itu yang ini. Kalau fenotip itu sifat yang tampak, berarti yang ini. Yang dapat terlihat oleh mata. Selanjutnya ada penyimpangan semu hukum Mendel. Ada yang interaksi antar alel dan ada yang interaksi antar genetik. Yang interaksi antar alel itu ada kodominan yang pertama, yaitu interaksi dari suatu gen yang interaksi dari dua alel dari suatu gen yang diekspresikan secara bersama-sama dan menghasilkan fenotip yang berbeda. Ditulis dengan huruf kapital dan ditambah huruf lainnya di atasnya. Huruf lain di atasnya. Langsung ke soal ya. Ini. Warna rambut sapi ras shorthorn dipengaruhi oleh alel-alel kodominan
yaitu warna merah oleh CrCr. Rowan atau coklat kemerahan dengan percikan warna putih oleh CrCw. Dan putih oleh Cw. Cara Cw. Jika sapi berwarna rowan disilangkan dengan sesamanya, bagaimanakah rasio fenotipnya? Nah, tadi kan rowan itu apa? CrCw disilangkan dengan CrCw. Hasil ini kan rowan, hasilnya CrCw. Ya, ini juga sama, CrCw. Kita buat tabel. Ini CrCw. CrCr. Ini warna merah. Kemudian CrCw. Ini warna rowan. Yang ini CrCw. Warna rowan. Yang ini Cw. Warna putih. Jadi fenotipnya merah banding rowan banding putih. Berapa? Merahnya 1, rowannya 2, putihnya 1. Jadi nanti ada sapi yang warnanya, misalnya ini sapi ya. Ini ada sapi yang warnanya itu rowan. Rowan itu berarti dia warnanya putih, ada bentol-bentol kemerahan. Nih. Kita lanjut ke dominansi tidak sempurna. Yang kedua, terjadi ketika alel dominan tidak mampu menutupi alel resesif dengan sempurna. Alel yang dominan itu yang besar, dia itu tidak dapat menutupi alel resesif yang A kecil tuh, sehingga menghasilkan fenotip yang campuran. Ini diingat ya, yang campuran. Kalau dominansi tidak penuh, tidak sempurna itu hasilnya campuran pada individu bergenotip heterozigot. Misalnya, ada persilangan bunga snapdragon warna merah, R besar, dengan bunga snapdragon warna putih, R kecil, akan menghasilkan fenotip yang campuran, yaitu bunga warna pink, R besar, R kecil. Jika bunga warna pink disilangkan dengan sesamanya, maka rasio fenotipnya adalah, tadi kan ini R besar, warnanya merah. Kemudian disilangkan dengan R kecil, warnanya putih. Hasilnya kan R besar, R kecil. Jadi warnanya pink. Terus pink disilangkan dengan pink akan menghasilkan ini. Cara penyilangannya kayak yang ini tadi, dibuat tabel, sudah tahu kan? Hasilnya ini merah, pink, putih.
Kenapa tidak bentol-bentol? Karena hasilnya itu campuran. Misalnya ini bunga ya. Kalau yang tadi kan yang kodominan itu warnanya itu bentol-bentol. Putih, ada bentol-bentol merah gitu. Kalau ini tidak bentol-bentol tapi dia nyampur. Jadi perpaduan antara warna merah dengan warna putih dan menghasilkan warna pink. Jadi bunganya ini nanti warnanya pink. Tidak bunga warna merah ada bentol putih, itu tidak, tapi kombinasi dari warna merah dan putih. Nah, yang ketiga itu ada alel ganda. Suatu gen yang memiliki lebih dari 2 alel. Gen yang memiliki 2 alel. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena perubahan struktur DNA atau mutasi. Karena mutasi. Biasanya itu terdapat pada golongan darah sistem ABO. ABO. Nih, ini perlu diingat ya yang tabel ini ya, Dek. A itu genotipnya IA dan IAIO. Sedangkan yang B, IB dan IBIO. Yang AB, IA, IB, yang O, IO. Ini ada soal. Persilangan golongan darah A heterozigot berarti apa? Yang heterozigot. Yang A heterozigot. Yang ini apa yang ini? Ya, tentu ini ya. IA, IO. Dengan B heterozigot berarti yang ini. IB, IO akan menghasilkan rasio fenotip titik-titik. Nih, IA, IO, IB, IO. Hasilnya ini. Tadi kan dibuat tabel kayak yang tadi. IA, IB, golongan darah AB. IA, IO, golongan darah A. IB, IO, golongan darah B. Dan IO, golongan darah O. Jadi rasio fenotipnya itu 1:1:1:1. Nih. Yang selanjutnya ada alel letal. Letal artinya mati. Jadi alel yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Jadi kalau ada individu yang memiliki alel ini, dia akan mati. Nah, alel ini dibedakan menjadi 3. Ada alel letal dominan, resesif, dan subletal. Kalau yang dominan itu yang ada A besar, ini kan dominan, dia akan mati. Tapi kalau misalnya yang heterozigot, misalnya A besar, A kecil, dia akan mengalami kelainan. Misalnya itu ayam creeper atau kaki pendek. Yang selanjutnya, nih yang alel letal resesif. Kalau ada alel yang A kecil, B kecil, itu akan mati. Yang heterozigot misalnya A besar, A kecil, itu cuma karier atau pembawa. Jadi dia itu tidak nampak, cuma membawa sifat. Kemudian yang alel subletal itu yang baik yang dominan maupun yang resesif itu akan mati. Tetapi nanti pada saat sudah dewasa. Misalnya itu pada penyakit thalassemia. Itu penyakit darah.
Yang selanjutnya interaksi genetik. Tadi kan yang interaksi antar alel. Sekarang yang interaksi genetik. Yang pertama ada atavisme. Atavisme. Interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Misalnya itu gen penentu pada jengger ayam. Nah, yang ini, keempat ini perlu diingat ya. Langsung ke contoh soal. Nah, persilangan antara walnut itu R besar, P besar, P kecil, dengan biji R kecil, P besar, P kecil. Nah, akan menghasilkan rasio fenotip titik-titik. R besar, P besar, P kecil disilangkan dengan biji R kecil, P besar, dan P kecil. Ini, terus kalian sudah tahu kan menyilangkan hasilnya ini. Walnut banding rose 3:1. Yang selanjutnya, yang kedua, itu ada epistasis, hipostasis. Epistasis menutupi, ini diingat ya, epis itu menutupi, kalau hipostasis itu tertutupi. Misalnya, tanaman gandum berkulit biji warna hitam, H besar, K kecil, disilangkan dengan tanaman gandum berkulit biji warna kuning, H kecil, K besar. Gen hitam atau H itu akan menutupi atau epistasis terhadap gen kuning, K besar. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip F2. Tadi kan ini biji warna hitam disilangkan dengan ini biji warna kuning. Yang H epistasis terhadap warna kuning, K besar. Ini sudah tahu kan caranya, langsung ya. H besar, K besar. Warnanya hitam. Walaupun ada K besar, kenapa tidak kuning? Karena dia tertutupi oleh H besar ini. Kemudian ini H besar, K kecil. H akan menutupi K. Jadi warnanya hitam. Nah, kita lihat yang warnanya kuning. Nih, H kecil, K besar, K kecil. Hanya kecil, hanya resesif. Berarti dia tidak akan menutupi warna kuning. Jadi warna kuning akan tampak, hasil fenotipnya jadi warna kuning. Gitu. Terus yang ini misalnya H kecil, K besar, K kecil. Warnanya kuning. Nih, hanya keduanya ini kecil. Jadi tidak bisa epistasis, tidak bisa menutupi K. Jadinya warnanya kuning. Kalau H kecil, K kecil itu warnanya putih. Kenapa putih? Karena ini tidak ada K besar. Adanya K kecil, jadi warnanya putih. Gitu. Jadi rasio fenotipnya itu hitam banding kuning banding putih itu 12:3:1. Selanjutnya ada polimeri, sifat yang muncul pada pembastaran homozigot dengan sifat beda yang berdiri sendiri tetapi mempengaruhi karakter dan bagian yang sama dari suatu organisme. Contohnya, persilangan antara gandum biji merah M1
M1, M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dengan gandum biji putih. M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan fenotipnya. Nah, ini disilangkan dengan ini menghasilkan ini warnanya merah. Apabila ini dengan ini disilangkan, ini kan sama dengan ini. F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan ini. Jadi M1, M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 warnanya itu merah. M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M besar 2 warnanya merah. Kalau yang warnanya putih itu kalau kecil semua. M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Kalau yang ada M besarnya itu otomatis dia akan berwarna merah. Jadi perbandingan fenotipnya merah banding putih itu 15:1. Ini diingat ya Dek perbandingannya supaya nanti kalau kalian sudah ingat tidak perlu menghitung seperti ini. Yang selanjutnya ada kriptomeri. Sifat gen dominan yang tersembunyi ketika berdiri sendiri. Kalau sendirian dia tersembunyi, tidak terlihat. Tetapi akan tampak pengaruhnya jika bertemu gen dominan lainnya. Misalnya ya, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ini dengan ini dominannya kan cuma ini. Nih. Jadi dia akan tersembunyi. Tapi kalau ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, ini dominan, maka dia akan tampak. Karena ini punya teman gitu. Punya teman yang dominan. Jadi dia tampak berani. Tapi kalau dia cuma sendirian, dia takut. Jadi sembunyi. Langsung ke contoh soal. Pada tanaman Linaria marokana, gen A membentuk warna antosianin. Antosianin itu menghasilkan warna, misalnya merah, biru, ungu, dan zat warna lainnya. Kemudian gen A kecil tidak membuat zat warna. A besar membuat zat warna, kalau yang A kecil tidak membuat. Nah, gen B plasma sel bersifat basa. B besar itu basa, warnanya ungu. Gen B kecil itu bersifat asam, warnanya merah. Diingat-ingat ya. Tanaman berbunga merah, A besar, B kecil, disilangkan dengan sesamanya. Berapa? Disilangkan dengan tanaman berbunga putih, A kecil, B besar. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berapakah perbandingan fenotip F2-nya? Ini tadi kan A besar, B kecil, warnanya merah. Disilangkan dengan A kecil, B besar. Warnanya putih. Menghasilkan ini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Warnanya ungu. Langsung ini disilangkan dengan sesamanya ya, ini dengan ini. Ini kan sama. Hasilnya ini A besar, B besar, warnanya ungu.
A besar, B besar, B kecil, warnanya ungu. Ini kenapa warnanya merah? Karena dia tidak ditemani. Ini kan dominan, tapi kan berbeda. Ini kan tidak dominan, jadi dia tidak berani muncul. Warna ungu tadi tidak berani muncul. A kan ungu, kalau B kan merah. Jadi warnanya itu merah. Walaupun ini ada A besar. Kenapa tidak ungu? Karena dia cuma sendirian, tidak ditemani ini. Kalau yang ini besar, dominan maksudnya, itu akan muncul warna yang ungu. Kemudian ada yang warnanya putih. Ini A kecil, B besar, B besar. Kenapa warnanya putih? Karena tadi yang B kecil kan warnanya merah. Nih, gen B kecil warnanya merah. Kalau ini besar-besar, jadi hasilnya putih. Gitu. Jadi nanti perbandingannya ungu banding merah banding putih, yaitu 9 banding 3 banding 4. Ini diingat. Ini untuk kriptometri. Ini yang terakhir. Penyimpangan hukum semu yang terakhir ada komplementer. Interaksi gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Interaksi gen dominan yang saling melengkapi. Langsung ya, contoh. Perkawinan pria bisu tuli R besar, B kecil, dengan wanita bisu tuli R kecil, B besar akan menghasilkan keturunan F1 yang semuanya normal. Berapakah perbandingan fenotip F2-nya? Tadi kan nih, ini pria disilangkan dengan wanita. Bisu tuli, tapi hasilnya normal 100%. Terus yang normal disilangkan dengan normal. Nih, ini disilangkan dengan ini, samanya. Menghasilkan nih R besar, B besar itu normal. Ada yang bisu tuli. Kenapa? Karena ini gennya itu dominan, saling melengkapi. Kalau ini dominan, jadi ini harus dominan, baru bisa normal. Tapi kalau ini dominan, ini resesif, itu akan bisu tuli. Hampir sama dengan yang tadi, kriptometri. Harus saling melengkapi gen dominannya. Yang ini R besar, R kecil, B besar, hasilnya bisu tuli. Maaf, yang ini bukan R besar, R kecil, ini R kecil dengan yang ini. Maaf, tadi ibu salah melihat. Ini R kecil, B besar. Nih, dia kan sendirian, ini kan dominan, ini kan resesif, jadinya bisu tuli. Kalau yang ini R kecil, B besar, B kecil, bisu tuli. Ini dominannya cuma satu, tidak saling melengkapi, jadi dia bisu tuli. Jadi hasil rasio fenotipnya normal banding bisu tuli, 9 banding 7. Nah, sekian ya penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.